Kalau untuk domba karantina, jadi bapak-bapak ini misalkan beli domba di Jawa Barat. Kalau saran saya mah, kalau bisa mah beli dombanya itu yang sudah ada adaptasi dengan lingkungan di kita. Banyak masalah soalnya. Kalau tidak mengetahui pengetahuannya masalah penanganan karantina itu sulit. Karena memang biasanya tingkat rawan itu masa karantina, masa perubahan di tempat yang lama dengan tempat yang baru. Kalau saya sih biasanya diistirahatkan dulu dari semenjak datang dari Jawa Barat, saya istirahatkan dulu 2, 3 sampai 4 jam baru dikasih makan. Makannya pun juga jangan makan yang segar, yang sudah dilayutkan 1 hari sebelumnya. Saya risih kalau yang segar, karena takutnya nanti kembung biasanya. Yang keduanya saya suka pakai air gula sama kunyit. Kalau saya, maksudnya itu menetralisir sama biar dia nanti penyesuaikan pakan itu. Biasanya saya mah 2 minggu sudah beres. Ada yang 1 bulan tergantung gimana asal. Kalau saya dulu pernah ngambil dari Tasikmalaya itu 1 bulan lebih. Jadi adaptasinya agak kesulitan. Tapi kalau daerah Garut 2 minggu lah, sampai 3 minggu saya baru beres. Cirinya ya kalau sudah beradaptasi dia makannya udah kelihatan cepat. Jadi kalaupun emang lebih memastikannya disuntik sama vitamin D kompleks. Di kita kan tidak hanya menggunakan rumput saja, harus pakai dedaunan. Karena emang kalau hanya dedaunan kayak kita makan nasi cuma cukup karbohidrat saja. Tapi kalau untuk vitamin, protein, segala mineral itu adanya di dedaunan, di legum. Sebetulnya banyak di kita tuh. Tadi yang saya disebutkan di kecembrang, terus indigo vera, putih Cina apa, lamtoro mungkin bahasa lamtoro, kaliandra, turi. Kalau hujan. Ya, cembrang itu Pak. Ya. Ya jadi di kita itu kadang-kadang nggak tahu ini bisa nggak dimakan. Tapi kalau di tempat saya rata-rata semua dedaunan itu bisa dimakan. Daun nangka, daun gamal, daun turi, petai Cina, rangdu, waru. Kalau yang bagus sih sebetulnya sopsis Pak. Kalau untuk dedaunan, saya juga pakai singkong karet daunnya, tapi nggak langsung. Pagi ini saya mengambil, besok paginya saya kasih makan. Karena tinggi itu Pak, bagus protein. Jadi jangan berpikir ternak domba itu makan hanya rumput saja, tidak akan bagus menurut saya. Dia hanya akan kenyang. Tapi kalau dari hamil itu dikasih makan dedaunan sama rumput dicampur, itu akan terbentuk tulang yang bagus. Karena memang kendala di kita itu kebanyakan muka semuanya muka. Hamil itu tingkat rentannya itu usia 4 sampai 5 bulan. Itu ambruk. Itu faktor pakan. Jadi kita hanya kenyang. Saya nyaranin kalau untuk bibit hamil dibanyakin dedaunan, bukan di rumput. Kalau hanya di rumput dia kenyang betul. Perutnya besar tapi tidak akan bagus untuk tulang. Ya, saya berapa kali ngalamin tuh. Kalau pakannya 100% rumput, itu di usia 4 sampai 5 bulan tuh ambruk. Sudah ambruk sulit penanganan. Ya, kurang kalsium. Jadi diupayakan untuk di dedaunan. Mau 50% juga silakan. Tapi dicampur. Maksudnya campur itu sekali makan itu ada. Jangan pagi rumput, siang dedaunan, sore rumput, itu tidak bagus. Karena memang kalau yang bagus itu kombinasi sekali makan itu ada semuanya. Kayak kita makan nggak mungkin kita makan nasi siang ikan gitu kan. Apa ya? Kalau pengen bapaknya semuanya pakai lengkap ya. Lengkap. Ya saya sesuai. Oh iya. Nah kalau untuk pemeliharaan domba anak yang umur 3 bulan tetet, yang jelas mah di sini di butik, tahu di butik nggak? Pangkal tanduknya puhu mungkin. Di butik dibersihkan, itu lebih mudah pertumbuhan tanduknya. Dibersihkan, dilap sama air hangat. Karena apa di kita kan kalau pejantan tidak bertanduknya tidak bagus kan tidak bagus juga harganya. Tapi kalau tanduknya bagus juga harganya juga lebih bagus. Nah, kalau untuk dimandikan itu di anak dimulai 2 bulan, tapi jangan terlalu lama dijemur.
begitu dimandikan, kalau bisa dilap dengan kanebo Pak. Jadi maksudnya jangan terlalu basah. Jadi jangan terlalu lama dijemur, jangan terlalu lama kena air. Cuma dibersihkan saja, dilap dengan kanebo 1 jam, dijemur sebentar, sama induknya masukin lagi ke dalam. Ya, jadi keringnya bukan kering di terik Pak, tapi kering di angin. Nah, terus manajemen domba yang 3 bulan sampai 1 tahun. Di sini kan kalau saya di sapi, di porot itu kan umur 3 bulan. 3 bulan itu mulai digenjot langsung pakannya. Dedaunan, rumput sama nanti pakan tambahan. Kalau saya pakai ampas sama dedak. Diberi obat cacing pada 5 bulan, umur 5 bulan. Ini obat cacing kalau menurut saya itu hukumnya wajib. Saya tidak pakai 6 bulan sekali tapi per 3 bulan Bapak. Jadi kalau 6 bulan, kalau instruksi kan 6 bulan. Ini saya bicara peternak, bukan bicara orang ahli dari kedokteran. Kalau saya pakainya 3 bulan, biar cacing itu kalau per 3 bulan itu larva yang mau jadi cacing dalam perut itu sudah mati lagi. Tapi kalau per 6 bulan sudah jadi cacing tuh di dalam perutnya, kita hajar lagi. Jadi yang mati itu cacingnya saja, larvanya tidak mati. Tapi per 3 bulan siklusnya itu larva yang di dalam perut itu akan mati juga. Jadi kalau nafsu makannya besar, terus kelihatannya bulunya kusut, saya yakin itu pasti kan faktor cacing. Jadi makannya besar, perutnya yang besar, tapi badan tidak besar, makanya wajib diobat cacing. Nah kalau untuk dicukur bulu, kalau saya pakainya yang di 6 bulan, wajib dibersihkan dulu. 1 nih, kenapa itu domba wajib dicukur? Menurut saya, 1, dia tidak akan ada kutu untuk pengganggu yang nyedotin getih, yang nyedotin darah. Keduanya, kan bagus sinar matahari masuk ke dalam tubuhnya lebih cepat. Saya coba waktu kemarin dulu yang dimandikan tidak dicukur, yang dicukur dimandikan. Tingkat cepat makan itu lebih cepat yang sudah dicukur langsung dimandikan. Jadi maksudnya dia tidak ada hawa dingin, lamun orang Sunda makan isan. Karena kalaupun nanti dimandiin masih bulunya tebal, dia akan lama kering. Rata-rata kalau itu suka kembung karena kelamaan dingin. Tapi kalau yang dicukur terus dimandiin, itu kan cepat kering Bapak. Nah, nafsu makan juga lebih tinggi. Jangan berpikir domba katisan itu mau dicukur botak. Di Jawa Barat aja yang cuacanya lebih dingin dari kita, tiap hari ya dicuci, dimandiin gitu kan. Nah di kita itu kadang-kadang trouble itu kan begitu lahir ada genetik bibit yang langsung menyusui, ada yang tidak langsung menyusui, tingkat keibuannya kurang peka kalau tidak menyusui. Nah kalau di saya, kalau ada domba lahiran biasanya lebih dari 2, 3 itu kan ada yang kesulitan 1. Nah kalau saya, kalau memang begitu lahir dia langsung menyusui, kalau yang lebih dari 2 saya perhatikan, saya ambil 1 gantiin, saya ambil 1 ganti, maksudnya yang 2 sudah, yang 1 belum. Kalau induknya peka, dia akan menggibas pakai kakinya biar yang sudah itu minggir. Tapi kalau kurang peka, kita yang bantu untuk menggantiin, jangan sampai nanti dia tidak terasa dengan itu. Sama kadang-kadang kalau tidak mau menyusui, ini mah mungkin cara saya aja ini mah, saya pegangin dombanya, saya keluarin susunya dulu tuh 5-10 menit, maksudnya biar susu keluar dulu. Maksudnya kadang-kadang kalau susu baru pertama berantem itu, baru pertama hamil itu dia geli, tapi kalau nggak dikeluarkan sakit kalau disentuh, makanya harus keluarkan dulu. Ya ini mohon maaf Kak, ibu-ibu kalau habis melahirkan pasti dikeluarkan dulu air susunya karena membengkak nantinya. Kalau sama suaminya mengkopang. Intinya mah kalau domba yang tidak menyusui itu rata-rata emang usia-usia pertama lahiran. Saya pegangin, saya keluarkan dulu dari susunya, induknya sekitar 3-5 menit saat keluar, nanti kan terus akan datang air susu yang baru. Semakin tidak dikeluarkan susu akan semakin sakit induknya, akan semakin tidak mau menyusui anaknya. Jadi harus benar-benar keras. Orang Sunda apa jangan seken.
Nah mungkin ini sedikit estimasi pengalaman saya di breeding tentang aneka usaha. Kira-kira bapak-bapak ini menurut bapak kapasitas satu orang itu berapa ekor untuk kekuatan mampu melihara bibit indukan? Kalau saya kemarin nyoba itu 40 ekor saya sanggup masih sendiri. Maksudnya sanggup sendiri itu ngambil rumput sendiri, ngurus sendiri, ngolah sendiri, itu masih kepegang. Makanya saya coba untuk di 1, 10, 40. Misalkan gini nih, 10 ekor sama 20 ekor, capeknya menurut saya sama. Sama-sama kita ngarit, sama-sama kita juga ngurusin domba, tapi nanti di ujungnya yang berbeda. Makanya kenapa saya bicara ini 40 ekor, karena ini kapasitas satu orang masih bisa berpegang. Mungkin entah orang tua yang lain, tapi kalau pribadi saya itu dengan 40 ekor bibit itu masih kepegang, itu 2 jantan. Nah jadi kalau rata-rata di bibit betina itu kan kemarin saya beli itu 2.200.000 per ekor. Itu dari penampilan fisiknya sudah kita uji, dari tirihnya, dari darah genetiknya kita sudah coba. Maksudnya jelas nih keturunannya. Nah pejantannya 1 ekor. Untuk kegiatan di operasional pakan saya bulan ke-1 dengan kandang itu kan fase penting. Ini sebelum dikawinkan diobat cacing dulu sebetulnya mas, ya. Jadi sebelum dikawinkan kita obat cacing dulu. Ini sistem kawin serentak. Maksudnya di 1 bulan yang sama dikawinkannya. Kenapa tadi 1 sampai 6 bulan? 1 bulan itu proses untuk perkawinan. Jadi biaya pakan waktu itu ini semuanya saya digaji sendiri oleh saya. Itu 2.250.000. Ya saya kan ngeluarin uang, itu buat saya lagi bapak. Pak Mali itu buruk sikut. Itu selama 6 bulan proses untuk induk hamil. Obat-obatan itu 500 sebetulnya mah. Kalau untuk obat-obatan itu nggak nyampe segitu sih, cuma saya diglobalkan saja. Karena apa? Karena kalau indukan hamil selama pakannya tercukupi tidak ada obat, karena memang tidak boleh. Kalau hamil tidak boleh di obat apapun. Kalaupun nanti mau juga pasti kasih vitamin. Karena nanti takut ada keguguran. Jadi lain-lain itu ya takut dengan apalah yang istilahnya biaya terduga. Jadi semuanya itu ya sekitar selama 6 bulan itu saya habisnya kurang lebih 18 jutaan. Itu di biaya operasional di fase 1 sudah dengan 6. Jadi posisi induk lagi hamil. Nah ini fase 7 sudah dengan 9, itu fase anak lahir 3 bulan. Itu kosnya akan lebih ditambah lagi. Jadi cuma 3 bulan gitu ngurusin fase yang menyusui. Nah kalau yang pas fase menyusui ini ada sedikit tambahan obat-obatan, itu kita alihkan ke saya pakai ampas tahu atau apa. Jadi saya mau induk penyusui itu saya pakai bantuan ampas, walaupun nggak banyak tapi saya bantu pakan tambahan. Di bulan ke-10 sampai ke-12 itu fase pembesaran, biaya pakan pun akan lebih naik karena kan ampas akan lebih kita tambahin. Karena emang kalau fase lepas sapi dia butuh protein banyak. Kalau harapan saya sih untuk 2 tahun ke depan sudah fase pertama kita itu, yang kedua nih jangan dijual anakan yang betinanya. Jadi dijadikan untuk penambahan bibit baru, jadikan buat aset. Soalnya kan kita sulit kalau beli bibit di Garut juga kan, selalu nggak bisa dapat maksimal gitu. Jadi ya kalau harapan saya mah kalaupun memang nanti kedepannya ada peternak berpikirnya ini kan buat usaha yang bisa menghasilkan setiap bulan. Bagaimana caranya ya, kalau 1-2 ekor itu membuat celengan biasanya Pak. Jadi buat hanya kebutuhan yang capeknya ya sama aja. Jadi kan kita berbicara di rotasi usaha bagaimana caranya ada penghasilan yang jelas setiap tahunnya. Kita sewanya. Saya tanami rumput, saya kontrak kemarin 2 tahun. Itu masuk 30.000 stek odot. Masuk pinggirnya saya tanamin indigo vera sama kelor, terus hujan, rambut, jadi semua legum saya taruh di pinggir, maksudnya biar untuk kebutuhan dalam.
Rata-rata kalau untuk bobot per dapurnya, per steknya, panen pertama itu 1 sampai 1,5 kilo. Tapi dengan kondisi perawatan yang maksimal, maksudnya perawatan maksimal itu kadar airnya cukup, pupuknya cukup. Saya nggak pakai kimia, saya pakai pupuk kandang semuanya. Jadi kalaupun panen kedua, kalau odot kan panen pertama itu usianya 2,5 bulan sampai 3 bulan. Tapi kalau untuk panen yang kedua itu 1,5 bulan sudah bisa panen. Itu bobotnya sampai 2,5 kilo sampai 3 kilo per dapur. Jadi per stek itu kilonya akan lebih bagus, lebih banyak. Jadi kalaupun 30.000 tinggal dikalikan saja kalau dihitung volume bobotnya. Kalau saya kan tidak sekaligus dipanen. Tapi kemarin yang 1 hektar itu saya waktu pas bulan haji kemarin, populasi di kandang saya itu semuanya hampir sekitar 180 ekor. Tapi itu mutar. Maksudnya mutar itu dari ujung sampai ujung ketemu. Jadi tidak ngambil dari luar. Jadi dengan 1 hektar itu untuk populasi full di populasi ekor itu 180 juga itu masih ada sisa pakan. Maksudnya dengan 1 hektar itu bisa mencukupi, ini saya bicara bukan hitungan orang luar tapi saya sendiri pribadi ngalamin 180 ekor itu domba besar itu sekitar 100 domba kurban. Nah maksudnya itu tercukupi dengan 1 hektar tersebut. Asal dengan konsekuensi jika sudah dipanen kedua, saya kasih pupuk kandang lagi, walaupun tidak banyak seperti di awal, penting minimal ada pupuk kandang. Terus yang keduanya sudah dipanen itu saya selalu nyiram pakai air sininya campur dengan air sini dari domba itu sendiri. Jadi tidak pakai yang di luar ternak. Jadi selama ini saya pakai itu aja. Alhamdulillah juga ada yang sempat saya juga jual keluar dari domba tersebut, dari todok tersebut, pakai buat di kandang saya cukup. Ada yang beberapa yang saya jual keluar. Kalau masalah sewa lahan saya juga bingung ya, mungkin tiap-tiap wilayah juga masing-masing itu berbeda. Tapi kalau yang minimal, kalau menurut saya di angka 5 juta 1 hektar per tahun itu banyak sisanya, banyak lebihnya. Ya itu gimana negosiasi, kan kadang-kadang di wilayah kemarin ada lahan yang mungkin yang bisa lebih murah dari itu. Yang penting mah lahan itu jangan tergenang air, maksudnya kalau di sawah kan masih mending kalau sawahnya sawah darat, maksudnya sawah tanah hujan. Tapi kalau sawah yang irigasi kadang-kadang ada waktu masa banjir. Kalau kerendam 1 sampai 2 hari dia akan mati. Busuk. Ya untuk masalah kandang koloni, saya pakai ukuran 6 kali 4 meter. 1 pejantan, 15 betina. Iya, 6 kali 4. Itu sistem koloni, tapi saya mah kandangnya posisi jantannya ada di tengah. Jadi kiri kanannya itu betina, tengahnya itu pejantan. Tapi saya sekat, nggak saya fokus. Maksudnya saya coba di koloni, kadang-kadang kalau ada yang birahi salah satu betina, si pejantan kan ngejar-ngejar, yang lainnya ikan ikut nggak tenang. Tapi kalau sistem koloni kandangnya ada di jantannya itu tidak ada pembatasnya, kedeteksinya lebih mudah. Tapi di kala kawin pas itu saja yang dimasukkan ke kandang berjantan, jadi tidak mengganggu dengan yang sudah dikawinkan yang sebelumnya. Tadi pakan alami atau konsentrat atau silase mana yang lebih baik? Kalau saya fokuskan di breeding, saya lebih condong di pakan alami karena hijauan. Maksudnya hijauan, kalaupun memang pakai tambahan juga paling ya sedikit hampas saja. Karena protein kita kan banyak di legum, di daunan. Saya mau nyoba disilasi juga, kalaupun nanti ada pekening saya akan nyoba disilasi. Jadi kalau selama ini yang saya lakukan di breeding, kita full hijauan. Kalaupun ada pakan tambahan nggak terlalu banyak, paling saya sampas sama dedak saja. Kalau mungkin untuk pakan lebih spesifikasinya, coba nanti ngobrol dengan divisi pakan. Ada nanti Pak Bahrul. Spesialis. Ya. Kalau untuk bicara di saya masih pakai full hijauan sama ampas sama dedak saja. Ini untuk menyusui anak 2 disusui 1. Kalau saya dulu pernah ngalamin 2 kali Pak Madari. Itu yang disusui saya ambil. Satunya saya pegangin biar yang satunya yang tidak disusui dulu. Jadi kayak tadi dipegangin. Tapi yang satunya dihilangin dulu. Cara pegangnya gimana Pak? Kakinya itu? Di belakangnya. Kalau enggak. Misalkan ini kakinya. Kaki ini gini nih. Aman ya? Siap. Diperhatikan ya. Di bujur mah itu bela. Ya. Di kaki nih. Ya. Jadi kita posisinya di belakang. Ada 2 orang harusnya. Oke, 2 orang. Jadi ini
kaki. Satu orang megangin kakinya. jadi naikin di punggung belakang, ngadapnya ke belakang. Kang Maman bisa bawain domba betina kan? Ke sini. Apa nanti di bawah aja? Di sana aja. Tapi di bawah aja ya nanti ya. Jadi domba kita berdiri di atas pinggul domba, ngadapnya ke ekor ke belakang. Nah nanti punggung kita tungkuk, pegang kaki dua-duanya, dipegangin. Direjang. Ya, pegangin. Dia tidak akan bergerak karena memang beban di atasnya kan tertekan di badan kita. Nah kakinya tidak bergerak, kaki kita pegangin. Nah satunya lagi masukin. Oh, jadi kita gini ya. Iya. Domba di sini ya. Pegangin. Anakannya di bawahnya atau di belakangnya anakannya di bawah Samping. di samping. Biasanya kalaupun memang anak agresif tidak akan harus pegangin lagi, langsung akan nyari induknya. Cuman kendalanya kan kalau induknya yang suka trouble. Karena baru flex 1 di situ bobotnya di angka 50. Kalau normal di bulan haji sebesar ini, normal tanpa harga bukan harga sini itu 45 sampai 5 juta. 5 juta. Kalau udah bicara seni, Ini bisa sampai di atas 15 juta. 15 juta lebih Pak. Kalau sini ya, ini memang kita bicaranya di babang. Kiloan ya. Nah, ayah isu apakah pakai minyak, pakai zaitun atau pakai mentega nah supaya minyak ini bagus. Ya kalau masalah mungkin bahan bantuan mempermudah. Kalau itu biasanya kalau minyak penyawak. Tapi pada dasarnya kalau bagi saya, ya Mitos. ya pada saya gimana genetik. Kalaupun dia udah besar, pasti akan cepat besar pertemuannya. Itu mah hanya pelengkap saja. Tapi kalau untuk mengilatkan boleh Pak. Menjilatkan aja berarti. Jadi bukan hanya mitos kan sok ayah pakai zaitun cina supaya kandungan gede. Hari pacak na leutik matu leutik bae. Iya. Ada saya satu coba di rumah nggak pakai apa-apa sebelum besar kalau itu. Apa tuh? Jadi mulai dari 4 bulan sampai ke 1 tahun setengah. Berarti flex 1 dong. Flex itu mulak sama aja ompong bagi hiji. Legal. Ya, nah. Jadi untuk mengukur kemampuan umurnya tadi na gigi, aya flex 1, flex 2, flex 3, flex. Maksudnya jadi kan bawah sentuhan dia masih belum. Iya dibentuk pelan-pelan. Tapi tidak Ada pakai urea itu nah bagus betul nggak? Sok, mangga bagus. Di kaki runcing ya. Ini kan nanti begini, kalau begini bagus tuh. Ini kurang potong di atasnya. Iya. Nanti kalau kayak gini dia ikut gitu. Jadi kaki yang belakang yang nahan bukan kaki yang di depan. Alat cukurnya bagus, pakai apa? Kalau untuk gunting ada khusus. Ada khusus ya. Kalau mau pakai yang daun bisa juga kan ya? Bisa. Buat stek daun kan potong teh kan. Yang penting mah ulah gunting seng, Mbak. Ulah. Lamun gunting buk. Kalau pencukuran, kalau kita mah ya 3 bulan sekali. Mamen ada praktek nyukurnya ini? Nanti yang pemeliharaan yang kedua. Oh nanti ya? Siap. Jadi besok kita ada pemeliharaan domba, praktek nyukur juga bagus ya. Cara nyukur yang ideal lah. Motong kuku tuh kalau bagi saya wajib hukumnya. Kalau lagi proses pemotongan, kukunya tidak rata, dia akan bengkok. Pak. Jalannya ya. Bagus. Pernah dikawinkan nggak dengan sayur atau kacang? Kalau untuk dikawinkan dengan sayur, saya kadang-kadang pernah sekali waktu itu kesulitan lahir Pak. Kenapa Pak? Kesulitan lahir.